Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baiklah teman-teman, apa kabarnya sekalian? Saya harap baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Hendrawan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan mereview atau meresensi sebuah buku, di mana resensi ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Fikih. Dan adapun buku yang akan saya resensi kali ini adalah buku yang berjudul Mengaji Bareng Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasan, yaitu ke resensi bukunya sendiri, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, bila perlu juga subscribe channel ini supaya kedepannya saya bisa membuat video yang lebih inovatif, interaktif, dan lebih menarik lagi. Baiklah, sebelum kita mulai meresensi buku ini, alangkah baiknya kita lebih mengenal sosok dari Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Adapun biografi dari beliau adalah Profesor Kiai Haji Ali Yafi lahir di Kampung Pesisir Wani Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 1 September 1926. Beliau sejak kecil dididik oleh pendidikan agama oleh ayahnya, yang mana pendidikan agama itu beliau dimasukkan ke pesantren. Profesor Kiai Haji Ali Yafi merupakan pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI atau Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga merupakan salah satu ulama ahli fikih yang ulum. Beliau, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, dikenal sebagai sosok atau pribadi yang baik, ramah, dan santun. Akan tetapi, beliau juga tegas apabila berkenaan dengan hukum-hukum syariat Islam. Selain pernah aktif sebagai Ketua MUI dan Dewan Penasehat MUI, beliau juga pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Selain itu, beliau, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, juga pernah menjabat sebagai Dekan di Fakultas Usuluddin IAIN Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dan MPR periode 1971 sampai periode 1987. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah, yang mana visi misi beliau adalah selagi itu berupa sebuah kebaikan dan itu tidak ada membeda-bedakan di dalamnya dari suatu golongan dengan golongan yang lainnya. Dari golongan misalkan NU atau Muhammadiyah, beliau tidak membeda-bedakan. Jadi yang beliau pegang adalah ukhuwah Islamiyah, bahwa umat Islam itu harus bersatu. Kita akan melanjutkan ke resensi dari buku itu sendiri, yang mana buku Mengaji Bareng Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Bisa kita lihat sampul depannya adalah gambar beliau, Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Kemudian di dalamnya kita lihat buku yang berjudul Mengaji Bareng Profesor Kiai Haji Ali Yafi ini merupakan buku cetakan pertama dari penerbit PT Variapur, yang mana buku ini diterbitkan pada bulan Oktober 2012. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang ada dalam kegiatan sehari-hari atau permasalahan-permasalahan kita dalam beribadah sehari-hari. Adapun inti atau isi dari buku ini membahas tentang kebersihan, sholat, infak, sedekah ataupun zakat. Kemudian ada juga tentang haji, kurban, dan akikah. Kemudian ada juga dibahas dalam buku ini yaitu tentang wanita, keluarga, dan rumah tangga.
serta yang tak kalah penting juga masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu juga dibahas di buku ini. Baiklah, secara umum buku ini membahas tentang permasalahan atau pertanyaan yang ada dalam kehidupan masyarakat umumnya yang diajukan kepada Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Kemudian beliau menjawabnya di buku ini, ditulis di buku ini. Secara umum gambaran dari inti atau gambaran umum bukunya seperti ini bunyinya. Di sini ada bab tentang makmum masbuk. Ada pertanyaan dari seseorang ya. Di sini ada pertanyaan dari Rafiq Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Ali Yafi yang saya hormati, saya pernah melakukan sholat berjamaah dengan salah satu makmum jamaah masbuk atau tertinggal dengan cara menepuk pundaknya untuk menjadi imam sholat saya. Dan setelah rakaat terakhir saya melanjutkan rakaat sholat saya yang belum selesai. Sementara di belakang saya ada orang lain yang menepuk pundak saya, pertanda saya akan menjadi imam. Kemudian pertanyaannya, ada berapa kali batasan jumlah imam seperti itu dalam sholat berjamaah? Kemudian bagaimana hukum orang yang makmum kepada orang yang sholat sunnah? Sahkah sholatnya atau mesti mengulang lagi ketika tahu bahwa sang imam ternyata menjalankan sholat sunnah? Kemudian dijawab oleh Profesor Kiai Haji Ali Yafi di buku ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi dijawab, tidak ada batasan bagi orang yang menjadi imam bagi makmum masbuk tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kita tahu yang kita tepuk untuk menjadi imam itu adalah orang yang sholat sunnah, maka harus mengulangi sholatnya apabila kita tahu bahwa dia sholat sunnah. Dan bagi imam sendiri tidak ada keharusan untuk memberitahu kepada makmum bahwa dia tetap menjalankan sholat sunnah. Makmumlah yang semestinya mengira-ngira apakah imam tersebut sholat sunnah atau sholat fardu. Dalam bab yang lain, yaitu bab tentang puasa, di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, batalkah puasa seseorang yang mengorek telinga lantaran ada kotoran atau semut yang masuk ke dalam telinga dan itu sangat mengganggu? Kemudian beliau menjawab, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, kalau kasusnya seperti yang ada demikian yang dikatakan ada pernyataan di atas, maka mengorek telinga itu karena ada semut yang masuk itu tidak membatalkan puasanya. Baiklah, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya keunggulan daripada buku Mengaji Bareng Profesor Kiai Haji Ali Yafi ini adalah buku ini memiliki pola bahasa atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam pada umumnya ya, karena buku ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian buku ini menjawab segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari berkaitan tentang hukum-hukum fikih. Adapun kekurangan daripada buku ini adalah, kalau kita lihat buku fikih secara umumnya, kita tahulah buku fikih itu buku yang cukup tebal ya. Kalau buku fikih pada umumnya, karena di sana terdapat pembahasan tentang hukumnya, furuk-furuknya, pengertiannya, ataupun juga pembagian dalil-dalilnya yang berkaitan. Namun di buku ini hanya disebutkan tentang permasalahan yang ada, kemudian penyelesaian masalahnya itu sendiri, dan juga tidak ada kayak pembagian-pembagian yang ada dalam hukum fikih. Karena buku ini hanya menjawab sebatas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian buku ini juga mungkin dilengkapi dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, cuman tidak menyantumkan kalimat-kalimat Arabnya dalam buku ini. Adapun untuk kekurangan yang lainnya, apabila kita ingin tahu, semisal di sini ada hukum sholat ya, seperti yang kita bacakan tadi, apabila kita ingin tahu lebih dalam tentang seluk-beluk hukumnya tentang sholat tersebut umum,
apabila kita membaca buku ini secara umumnya adalah buku yang berisikan tentang permasalahan atau pertanyaan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang diajukan kepada beliau. Yang mana beliau dalam buku ini membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari masyarakat. Contohnya kita buka pada kali ini adalah bab tentang sholat. Nah, di sini dikatakan ada sebuah pertanyaan dari masyarakat kepada beliau yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai yang saya hormati. Ada yang ingin saya tanyakan seputar sholat dalam kendaraan. Bagaimana orang yang naik kendaraan kereta api dalam perjalanan jauh namun tidak bisa menjalankan sholat tepat pada waktunya di tempat yang normal? Apakah dalam kereta yang penuh sesak oleh orang tetap harus menjalankan sholat pada waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dituliskan dari hamba Allah dari Bekasi. Kemudian di sini juga dituliskan jawaban dari beliau. Jawaban dari Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama orang dalam perjalanan sehingga tidak memungkinkan baginya sholat secara normal, maka orang tersebut bisa sholat apa adanya. Itu namanya sholat lihurmati waktu atau menghormati waktu. Caranya adalah tetap dalam posisi duduk karena tidak bisa berdiri saat sholat dan tidak harus menghadap kiblat tapi tetap sholat. Nah, secara umum gambaran isi dari buku ini adalah seperti itu, berupa pertanyaan dari seorang masyarakat atau masyarakat umum, kemudian dijawab oleh beliau. Walaupun kekurangan yang lainnya dari buku ini juga hanya membahas tentang pertanyaan yang dilontarkan dan ditulis dalam buku ini. Akan tetapi apabila kita mau mencari hukum-hukum yang lebih rinci lagi, kita harus rujuk ke buku yang lain yang lebih komplit. Baiklah, demikianlah resensi buku dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.